Ratusan awak mobil tangki atau AMT bahan bakar minyak Pertamina Patraniaga kembali menggelar demonstrasi menuntut manajemen memenuhi hak-hak dan ketentuan mereka. Kali ini mereka menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dilansir Detik Finance, mereka menuntut Pertamina Patraniaga dan Elnusa Petrofin untuk menjalankan nota pemeriksaan yang dikeluarkan Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara. Nota tersebut memuat status hubungan kerja tetap antara para sopir dengan Pertamina Patraniaga. Menurut mereka ada 4 poin mendasar dari 20 poin. Pertama, mengangkat menjadi pegawai tetap, kemudian pembayaran upah apel lembur yang telah dijalani, mengubah sistem pengupahan lebih dari 8 jam kerja selebihnya dibayar lembur, dan memperkerjakan kembali teman-teman yang di PHK. Dan bagaimana nasib pasokan BBM serta reaksi Pertamina Patraniaga atas demonstrasi ini, kita sudah terhubung dengan Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Rudi Permana. Selamat sore, Pak Rudi. Selamat sore, Pak Buje. Ya, Pak Rudi, kembali demonstrasi. Apakah selama ini belum ada mediasi atau mungkin belum ditemukan jalan tengah antara Patraniaga dengan para AMT ini, Pak? Oke. Ini karena sudah berlangsung beberapa hari sebelum Lebaran juga mereka sudah melakukan demo dan mogok kerja. Sebenarnya sudah ada mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara. Pada saat itu tanggal 22 Juni 2017. Di situ memang kami menyatakan kalau mereka bukan pekerjanya Patraniaga secara langsung. Karena mereka adalah pekerja dari perusahaan pemborong pekerjaan penyaluran. Oke. Ya, di sini memang ada nota yang harus mereka sampaikan, dan itu harus ada prosedurnya. Jadi di situ memang dari kepala suku dinasnya juga bilang ya silakan mereka tindak lanjut untuk menyatakan supaya itu nota bisa dijalankan. Oke. Jadi sebenarnya sasaran dari para AMT ini yang ditujukan ke Pertamina Patraniaga salah gitu ya, karena memang Pertamina Patraniaga sendiri sudah bekerja sama dengan perusahaan lain yang mengurusi para AMT ini. Benar. Pertamina Patraniaga berkontrak langsung dengan perusahaan penyaluran. Dan itu di mana AMT bekerja di perusahaan tersebut. Apabila mereka menuntut untuk bekerja diangkat jadi karyawan tetap, itu sudah dilaksanakan oleh perusahaan vendor tadi dengan proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Nah, teman-teman AMT yang tidak lolos evaluasi, yang saat ini mogok kerja, itu yang benar-benar tidak sesuai dengan kriteria ditetapkan oleh vendor tadi. Seperti contohnya tingkat kehadiran, kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, yang itu selalu dipertanyakan sebagai kualitas kerja kita. Nah, di sini mereka karena tidak lolos evaluasi, karena tidak memenuhi syarat. Oke, nah sebenarnya, dari Anda sendiri, mengapa mereka ini terus-terusan tetap menuntut Pertamina Patraniaga? Apakah Anda juga sudah melihat bahwa seluruh proses perekrutan ataupun juga mungkin yang tidak diterima oleh perusahaan vendor yang bekerjasama dengan Pertamina Patraniaga ini sudah melakukan SOP dengan sebenar-benarnya? Sudah. Saya jamin perusahaan vendor sudah melakukan yang terbaik. Karena pada saat proses rekrutmen mereka itu ada satu lembar kertas yang mereka tanda tangani bersama antara vendor dengan AMT tadi. Ada pasal-pasal yang mengikat, contoh evaluasi 3 bulan, mengikuti psikotes, ada tahap dalam kehadiran, disiplin segala macam, itu sudah tertera di sana. Dan kedua pihak tahu dan sadar apa yang mereka perikatkan di sana gitu kan. Nah, apabila ada satu pihak merasa tidak nyaman, seharusnya ya tidak ada hubungan kerja antara vendor dengan AMT tadi. Oke, jadi Anda tidak melihat sebenarnya mereka benar-benar salah sasaran, namun kalau dari kacamata Anda sendiri, mengapa mereka masih tetap berdemonstrasi dan berunjuk rasa menuntut langsung ke Pertamina Patraniaga, Pak Rudi? Nah, sebenarnya pada saat setiap mediasi kita sudah jelaskan kepada mereka. Pekerja AMT yang melakukan unjuk rasa atau demo ini tidak ada terikatan hukum sama sekali dengan Pertamina Patraniaga. Dan itu sudah kami tekankan berkali-kali. Tapi ya sepertinya mereka tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan.
Dan keinginan mereka memang untuk mengganggu suasana kerja yang sudah kondusif menjadi tidak nyaman. Oke, dengan adanya gangguan, Hmm. ya baru dengan adanya gangguan yang Anda katakan yang sudah kondusif pada saat ini dan juga mereka terus-terusan melakukan demonstrasi dan juga melapor ke sana ke sini. Bagaimana dengan demonstrasi, bagaimana dengan distribusi, maksud saya BBM sendiri dari Pertamina, apakah akan terganggu dengan adanya demonstrasi yang terus-menerus? Kemudian jaminannya apa, Pak Rudi? Baik. Saat ini AMT aktif yang bekerja di perusahaan vendor kita di 4P tadi itu ada 3.500 pekerja. Di luar yang 400 orang ini yang melakukan unjuk rasa atau tidak lolos seleksi tadi. 3.500 pekerja ini sudah dibuktikan kinerja mereka selama Satgas Siaga kita, selama libur mudik ini ya, itu sampai nanti tanggal 10 Juli 2017 ini, itu kinerja mereka di atas rata-rata. Karena setiap kita pantau itu di atas 100% semua. Itu menyatakan bahwa pasokan ke SPBU itu lancar dan tidak ada gangguan dan tidak ada halangan. Karena AMT yang aktif ini tetap berkomitmen dengan terbaik, performance terbaik membantu Pertamina dan masyarakat untuk mendistribusikan BBM. Oke, jadi dipastikan aman Pak Rudi ya, walaupun ada demonstrasi, Sangat aman. tetap distribusi BBM dari Pertamina tetap lancar ya? Tetap lancar. Oke, Jadi baik. kami Patra Niaga hanya menghimbau kepada masyarakat saja nih Pak Bujaya, lebih kritis dan tenang bahwa masalah distribusi ini adalah tanggung jawab kami. Dan kami dengan Pertamina tetap menjamin bahwa SPBU itu tetap ada ketersediaan BBM di seluruh wilayah kerja kami di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Rudi Permana sudah bergabung bersama kami.